Gimana? Suka enggak? Keren banget. Keren. Keren. Saya tahu mungkin Bapak Ibu sambil jalan ke sini ya. Iya. Kotor ya. Iya. Kenapa kita ke sini ya? Mungkin dalam hatinya. Tapi malu ngomong kepada Amel. Tapi saya tidak mau cerita. Saya tunggu Bapak Ibu datang ke sini dulu baru saya mau tanya. Bagaimana menurutnya Bapak Ibu? Bagus tidak? Ya, inilah seperti segala aku, seperti hidup kita. Ada yang susah, ada yang sulit, tapi karena tetap kita sabar, ada yang indah menunggu kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, gereja ini namanya Gereja Al-Muqattam, seperti saya bilang di bus ya. Dan Gereja Mukjizat, Santo Simon, sama Gereja Sampah. Terkenal di Indonesia saja bawa nama Gereja Sampah. Kenapa gereja ini seperti itu kayak kita di dalam gua besar kan? Gereja ini Bapak Ibu bawa 15.000 orang. Waktu Natalan cari di YouTube. Waktu Natalan itu, aduh luar biasa benar. Suara kita bergema seperti gempa bumi kita ya. Jadi nanti lihat di YouTube cari itu tulis Gereja Sampah waktu Natalan. Akan lihat bagaimana suara kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu, gereja ini kenapa namanya Gereja Mukjizat? Pada abad 10, ada khalifah Islam. Khalifah itu julukan raja Islam seperti sultan seperti ini. Dia namanya Al-Mu'izz Lidinillah Al-Fatimi. Khalifah Mu'izz aja. Dia suka bikin percakapan antara para ilmuwan sejarah dalam istana dia. Antara para ilmuwan sejarah, para ilmuwan agama. Dalam satu hari, dialah mengumpulkan antara dua orang. Satu orang beragama Yahudi, satu orang beragama Kristen. Karena dia Muslim. Nah, tapi siapakah dua-duanya? Yang beragama Yahudi namanya Jacob. Dia waktu itu jabatannya kayak Perdana Menteri hari-hari ini. Jabatannya waktu itu. Dan orang Koptik itu adalah paus kami, patriark kami. Namanya Abuna Abram yang nomor 62. Oke. Dalam istana raja itu banyak orang duduk, dengar, tunggu bagaimana hasil diskusi antara dua. Nah, tapi semuanya diam, tidak ada orang bicara. Khalifah itu marah bilang, oh kenapa tidak ada orang bicara? Siapakah yang bicara? Ya mulai cerita. Abuna maju bicara, ngomong apa? Abuna ngomong apa? Bagaimana saya berbicara bersama laki-laki yang lebih, sorry ya, lebih pandai-pandai dia. Oh, dia bilang, dalam Alkitab saya 1 ayat 3 bilang lembu tahu temannya dan keledai tahu tempat makanannya, tapi rakyat tak tahu. Maksudnya kaum Bani Israel kaum kurang mengerti, kurang paham. Orang Yahudi bilang, ya betul, ini betul Abuna disebut dalam Alkitab. Dan juga Abuna dalam Perjanjian Baru, dia bilang orang Yahudi. Dalam Perjanjian Baru juga ada Matius 17 ayat 20 bilang apa? Kalau punya iman sebesar biji sesawi, luar biasa semua tahu. Sebesar biji sesawi, punya berkata untuk pindah gunung ini dari sini ke sana akan dipindah loh, ya kan? Iya. Ya mohon pindah gunung itu. Waktu itu Bapak Ibu ada gunung besar memisahkan antara dua kota. Itulah ganggu orang. Puji Tuhan saya minta kita di sini. Jadi itulah gangguin orang. Itulah memisahkan antara dua kota. Jadi bilang, ayo Abuna, kalau punya iman sebesar biji sesawi, ayo pindah gunung itu. Khalifah itu pasti heran, oh, bagaimana dia nggak tahu kan? Ya, orang Muslim tak tahu apa aja. Bilang, oh ya Abuna ini katanya benar bisa. Abuna diam. Siapa yang jawab? Orang Yahudi. Bilang, iya betul, ini bisa. Ini disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru lah. Kalau disebut dalam Alkitab lah harus bisa lah. Abuna pasti heran bilang, amin akan terjadi. Iya, kita kasih kamu 3 hari. Ini orang Yahudi bilang, kasih kamu 3 hari. Setelah 3 hari kesempatan itu, gunung besar itulah harus dipindah. Abuna bilang, amin. Orang Muslim itu Al-Mu'izz Khalifah bilang, Abuna, ini bisa enggak? Dia bilang,
amin, amin, khalifah akan terjadi. Dia nggak bilang jangan atau tidak atau gini. Khalifah bilang oke lah, kita tunggu setelah 3 hari itu. Nah, Abuna minta dari rakyat Koptik Mesir semuanya puasa dan berdoa Tuhan. Dalam gereja gantung kemarin, masih ingat? Ya. Di mana kita minum air sungai Nil ya? Di situ dia berdoa Tuhan, karena waktu itu saya bilang apa, itulah pusat patriarki waktu itu. Nah, Abuna udah ke gereja itu, pastilah puasa selama 3 hari. Dia hari ketiga capek, teler, tertidur dia. Dalam mimpi Bunda Maria udah menampakkan diri kepada dia, bilang, bangunlah Abram, jangan khawatir, mukjizat itu akan terjadi oleh Tuhan. Cuman kamu keluar dari pintu gereja, akan ketemu orang baik namanya Simon, ikut dia. Abuna tanpa pikir, bangun, lari ke pintu gereja. Buka pintu gereja, ketemu orang kurus, matanya dicungkil, bawa guci air. Dia tanya, siapa nama? Dia bilang, saya Simon. Siapakah Santo Simon yang bawa nama gereja ini? Atau gereja ini bawa nama dia? Dia adalah penyamak kulit. Dalam 1 hari, dia bikin sepatu kepada perempuan. Dan perempuan itu godain dia pakai kaki gini. Jadi dia ambil alat tajam, cungkil matanya langsung. Karena dia berbuat secara harfiah seperti cerita Alkitab Matius 5:29 bilang apa? Jika mata kananmu menyebabkan engkau berdosa, cungkillah, buanglah mata itu. Lebih baik kehilangan salah satu anggota daripada seluruh badan dibuang dalam neraka jahanam. Maka dia berbuat secara harfiah seperti Alkitab, ambil alat tajam, cungkil matanya langsung. Orang itu bawa guci air karena dia pernah kasih air kepada orang miskin dan tidak punya kemampuan untuk beli air. Nah, dia bilang kepada Abuna, ikut saya Abuna Abram. Abuna Abram pastilah ikut tanpa cerita, seperti Bunda Maria kasih tahu dalam mimpi. Nah, dia berangkat di mana ada gunung, semua rakyat ada, Muslim sama Kristen, Koptik pasti bawa salib Koptik. Udah tahu salib Koptik ya, bagian bawah lebih panjang, salib Koptik bagian bawah lebih panjang. Mereka berdoa Tuhan dalam, mereka pakai kata dalam bahasa Koptik itu yang ngomongnya hieroglif, tulisannya Yunani, namanya Kereleison. Kereleison itu rahmat Tuhan. Mereka berdoa Tuhan tanpa Abuna minta orang Koptik datang kumpul. Semuanya kumpul di depan itu gunung besar, khalifah Islam ada, orang Yahudi itu ada. Pastilah semua penasaran mau lihat apakah gunung itu bisa digeser tidak. Mereka berdoa Tuhan, gunung itu bergerak. Berdoa Tuhan lagi, gunung itu bergerak. Berdoa Tuhan penuh semangat. Gunung itu Bapak Ibu udah digeser 3 kilometer. Sampai khalifah Islam bilang, wah, bagaimana mukjizat besar itu bisa terjadi? Wah, luar biasa, saya nggak percaya bagaimana itu. Akhirnya khalifah Islam udah menganut agama Kristen Bapak Ibu setelah kejadian itu. Nah, jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, kejadian itu namanya itu gunung udah dipecah 2, digeser 3 km sampai ke sini dimanapun kita berada. Tapi bekasnya kok masih ada? Bekasnya masih ada. Tapi digeser gimana kita berada? Digeser ke sini. Kenapa gereja ini namanya Al-Muqattam? Al-Muqattam itu artinya yang dipecah 2. Jadi gereja ini namanya gereja Al-Muqattam. Ini gunungnya udah dipecah 2, udah digeser. Apalagi area ini semuanya namanya Al-Muqattam. Nah, gereja ini bawa nama gereja mukjizat karena mukjizat yang udah terjadi. Gereja ini bawa nama gereja sampah karena dari hasil daur ulang sampah gereja ini udah dipahat pada tahun 1949. Nah, gereja ini bawa nama Santo Simon karena mukjizat itu udah terjadi oleh dia seperti kata Bunda Maria dalam mimpi waktu muncul kepada Abuna Abram. Kalau kita lihat paling ujung sana, di pojok sana itu di mana ada warna putih seperti kayak kaca itu kan, dalamnya ada kayak warna di situ, itu adalah tulang Santo Simon. Banyak orang datang ke sini berdoa karena mukjizat udah terjadi oleh dia. Dia salah satu sebab untuk mukjizat terjadi. Banyak orang doa yang mau menikah,
ada anak mau lulus kuliah, universitas, sekolah, datang ke sini doa. Amin, semua harapan kita terjadi.